Fauzia sudah memberikan beberapa pilihan. Nanti belum saya pertimbangkan karena jadwal setelah UTS ini saya full ya. Jadi semua apa kewajiban saya mengajar itu saya penuhi karena yang timnya sudah sebelum UTS semua gitu dosen-dosennya. Jadi setelah UTS ini saya cukup banyak bertambahnya gitu jadwalnya. Sehingga nanti saya mau coba sambil cross check dengan jadwal mata kuliah yang lain. Jadi mohon ditunggu ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebisa mungkin kita kuliah di lab gitu. Jadi nanti kalau di lantai 5 kan mungkin tidak seramai di lantai 6 gitu. Teman-teman bisa coba pakai komputer lab aja gitu. Nggak perlu bawa laptop setiap perkuliahan. Jadi sebagaimana kuliah yang lain dengan saya, usahakan kita bisa luring. Karena regresi ini susah gampang ya, gitu susah gampang. Jadi saya maunya teman-teman tidak hanya menggunakan software yang apa namanya tinggal klik-klik saja gitu ya, tetapi paham juga bagaimana penggunaannya secara manual menggunakan Excel lah minimal gitu ya, tidak perhitungan pakai kalkulator. Karena apa? Manfaatnya juga agar teman-teman bisa terbiasa dengan Microsoft Excel kembali lagi. Itu ya. Jadi dua hal itu nanti semoga bisa terwujud di perkuliahan Andrek ini sehingga teman-teman nanti pemahamannya bisa utuh. Nah, kembali lagi saya coba share RPS-nya. Sudah muncul teman-teman? Masih loading. Nah, sekarang udah, Bu. Oke, baik ya. Jadi kalau dilihat dari materinya setelah UTS, itu artinya pertemuan ke-9. Nah, kita masuk ke materi ini termasuk regresi diagnostik ya. Jadi kita akan membahas mengenai normalitas, sisaan dan linearitas model, kemudian homogenitas ragam sisaan dan seterusnya nih. Ada sisaan saling bebas dan multikolinearitas. Jadi sebelum UTS itu kalian sudah belajar ya mengenai konsep dasar dari regresi. Ya kalian memahami sebetulnya sekarang apa sih tujuan dari analisis regresi ya. Kalian tentu tahu sekarang perbedaannya antara regresi dan korelasi. Tahu bedanya antara regresi dan korelasi? Apa bedanya coba antara regresi dan korelasi? Siapa yang mau berpendapat? Kalau regres, kan kalau korelasi itu selain membuat arah hubungan dua variabel, bisa ngelihat kekuatannya, kekuatan hubungannya, min satu sampai satu. Tapi kalau regresi itu sama kayak korelasi. Bedanya ada tambahan, bisa prediksi hal selanjutnya dari persamaan yang kita punya. Gitu, Bu. Ya, Rida, makasih sudah berpendapat. Teman-teman yang lain ada yang punya pendapat berbeda? Perbedaan regresi dan korelasi? Tidak ada? Masa nggak ada? Bedanya regresi dan korelasi itu dalam hal arah hubungan ya. Jadi kalau kita berbicara regresi, kita hanya berbicara satu arah. Makanya ada variabel independen yang biasanya dinotasikan oleh X gitu kan. Dan ada variabel dependent yang biasa dinotasikan oleh huruf Y gitu. Jadi kalau di regresi kita hanya berbicara hubungan X terhadap Y. Ya, kita nggak berbicara sebaliknya Y terhadap X gitu. Sehingga yang diregresi lakukan adalah kita bisa memprediksi nilai Y berdasarkan nilai yang mempengaruhinya, yaitu si X gitu kan. Nah, sedangkan kalau di korelasi, tadi sudah di-mention, korelasi itu betul berbicara mengenai kekuatan hubungan. Ya, jadi beda. Dia berbicaranya kekuatan hubungan, teman-teman. Tidak berbicara pengaruh. Sehingga kalau berbicara kekuatan hubungan, itu arahnya dua arah.
Jadi bisa dari variabel 1 ke variabel 2, begitupun variabel 2 ke variabel 1. Tapi tidak bermakna gitu bahwa si satu variabel itu mempengaruhi variabel yang lain dan sebaliknya. Gitu. Jadi kalau saya berbicara bahwa motivasi itu mempengaruhi prestasi, maka ya itu disebut regresi. Tapi kalau saya berbicara bahwa oh ternyata eh, motivasi dan prestasi itu hubungannya sangat erat. Nah, itu artinya korelasi. Ya. Tapi tidak bermakna kalau dikorelasi itu motivasi mempengaruhi prestasi dan prestasi mempengaruhi motivasi. Tidak seperti itu. Kita hanya tahu kalau dikorelasi mereka hubungannya kuat aja tanpa tahu siapa yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Itu perbedaannya. Nah, ketika kita menyusun regresi, membuat model regresi begitu. Nah, tentu kita ingin tahu kan seberapa baik ya model tersebut kita gunakan untuk memprediksi variabel respon gitu. Ketika regresinya itu adalah regresi linier gitu ya, regresi linier sederhana begitu. Maka untuk menghitung nilai korelasi, itu bukan korelasi ya, tetapi R kuadrat, namanya koefisien determinasi. Kan udah belajar kan R kuadrat? Beda, Ibu. Ya, Bu. R kuadrat besar tahu kan? Iya, Bu. Nah, itu salah satu ukuran model regresi itu baik atau tidak ya. Jadi ketika R kecil notasi ini saya lagi buka Microsoft Whiteboard ya lama sekali. Kalau kita notasi korelasi itu R kecil ya. Sedangkan kalau R kuadrat besar itu koefisien determinasi. Jadi R kuadrat besar itu jangan disamakan dengan korelasi ya. Itu adalah koefisien determinasi yang bisa menggambarkan seberapa baik model regresi kita. Itu perbedaannya. Nah, kemudian ya kalian sudah belajar di regresi itu sebelum UTS pengujian hipotesis ya untuk parameter regresi. Artinya gini, ketika kalian sudah memperoleh model regresi, mana zoomnya nih? Misalnya kalian udah dapat ya topi sama dengan B0 plus B1X plus misalnya ada 2X gitu kan. Nah, dari sini kalian kan bisa memprediksi ya topi. Tapi hati-hati ya, ketika kalian sudah dapatkan model regresi, bukan berarti bahwa kalian bisa langsung menerapkan model ini di lapangan. Misalnya X1 itu adalah tadi motivasi. Ini harusnya numerik semua ya, karena kalian baru belajar numerik. Kalau motivasi kan dia kualitatif ya, bukan numerik. Tapi anggaplah ini numerik gitu ya. Motivasi, lalu X2-nya itu adalah misalnya lama waktu belajar. Y-nya itu adalah prestasi misalnya. Nah, lalu kalian langsung terapkan ke lapangan. Oh, untuk mengetahui prestasi siswa, langsung saja masukkan skor motivasinya, masukkan skor lama waktu belajarnya, karena ini akan diperoleh nilainya begitu ya, dari software lah atau perhitungan, untuk memprediksi nilai prestasi misalnya. Nah, kalian jangan langsung memprediksi berdasarkan data ya. Tapi kalian harus cek dulu apakah memang si X1 dan X2 ini betul-betul mempengaruhi si Y gitu. Apakah memang signifikan pengaruhnya si X1 dan X2 ini terhadap Y gitu. Jangan-jangan sebetulnya hanya X1 saja atau jangan-jangan hanya X2 saja gitu atau keduanya berpengaruh. Itulah kenapa kalian melakukan pengujian signifikansi parameter regresi gitu. Ya, kalau kita berbicara uji hipotesisnya itu ada dua, ada uji F sama apa satu lagi? Uji apa? Kita. Uji T. Betul. Uji F ini tujuannya untuk apa? Apa bedanya dengan uji T? Kalau uji F itu Ujian. pengaruh bersama, Bu. Pengaruh bersama siapa? Pengaruh bersama antar variabel.
Antar variabel siapa? Itu lama waktu belajar sama itu apa yang Motivasi. dia motivasi. Oke. Lalu kalau uji T? Pengaruh masing-masingnya. Oke, bagus ya. Jadi kalau uji F itu adalah untuk memeriksa pengaruh secara bersama-sama X terhadap Y. Sedangkan kalau uji T itu adalah pengaruh parsial, jadi setiap variabel independen. Kapan uji T itu dilakukan? Apakah setiap setelah uji F kita uji T, teman-teman? Kalau ada pengaruh signifikan mungkin Bu baru dilanjutin. Yang mana? Yang ada pengaruh signifikan di mana? Di hasil uji F-nya tuh nunjukin kalau kalau dari keduanya itu Mm-mm. ada yang mempengaruhi hasilnya secara signifikan. Oke, Itu prestasi bagaimana? ya Bu? Oke, bagaimana kita tahu di uji F itu ada di antara X1 dan X2 itu yang mempengaruhi Y? Dilihatnya dari apa? Dari mana, teman-teman? Jawaban Dina udah betul. Kalau kita hasil uji F-nya signifikan, Bu. Jadi antara X1 dan X2 tuh ada yang berpengaruh terhadap Y. Nah, pertanyaannya, dari mana kita tahu ya bahwa di antara X1 atau X2 itu punya pengaruh terhadap Y? Dari hasil apa? Di uji F itu ditandai dengan apa? Dengan apa? Uji F itu statistik ujinya apa ya? Yang ambil rancap harusnya udah tahu. Di uji F kalian pakai apa? ANOVA bukan? Iya Bu. Ibu Nova. Oke. Hak nolnya apa? Kalau kita punya 2X. X1 sama dengan X2 sama dengan 0, Ibu. X1 sama dengan X2 sama dengan 0. Saya tulis dulu. Ada yang punya pendapat lain? Begini hipotesisnya. K1 sama dengan B1. B ya itu. B atau beta 1? Beta 1. Ya, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan 0. Ya, jadi bukan X ya. A1-nya berarti kan minimal ada 1 I gitu kan. Ini kan indeksnya I gitu ya. Tidak sama dengan 0. Jadi kapan kita tahu bahwa minimal ada 1X yang berpengaruh terhadap Y? Kalau kita tolak H0. Maka kita terima H1. Kapan kita tahu tolak H0, teman-teman? Kalau F hitungnya lebih besar dari F tabelnya, Ibu. Oke, bagus Aurelia. Kalau F hitung kita lebih besar daripada F tabel. Ya, ini kan dirancap udah. Kita ANOVA juga kan, pakai F juga ya. Nah, H0 kalau diregresi selalu tidak ada pengaruh ya dari X terhadap Y. Jadi ingatnya kalau uji F misalnya variabel respon kita itu adalah Dina ya membeli gadget ya. X1-nya itu adalah Siska mengajak Dina, yang ngajak Dina untuk beli gadget. X2-nya itu adalah Faisal ngajak untuk beli gadget Dina gitu ya. Mengajak Dina untuk beli gadget. Nah, ketika berbicara pengaruh bersama-sama gitu ya. Apakah Siska dan tadi Faisal itu berhasil ya secara bersama-sama mengajak Dina membeli gadget gitu kan. Ternyata Dinanya mau gitu kan. Nah, sekarang kan pertanyaannya, Dina mau beli gadget itu karena memang sebetulnya diajak dua-duanya, Siska dan Faisal, atau sebenarnya hanya Siska yang berpengaruh gitu, atau hanya Faisal saja yang berpengaruh. Nah, itulah kenapa ketika minimal kita di uji F itu adalah tolak H0, kita bisa lanjut ke uji T, yang mana kita menguji secara masing-masing untuk tahu sebetulnya yang berpengaruh itu hanya X saja, X1 saja, X2 saja, atau keduanya.
Siska saja, Faisal saja, atau keduanya mempengaruhi Dina. Nah, itu konsepnya di sana. Nah, sekarang ketika kalian menguji F, ya, sekarang saya share screen. Saya mau review dulu, saya mau samakan persepsi dulu ya, gitu. Karena kalau udah sama persepsi, mau ngitung datanya pakai apapun, nanti kalian pasti bisa. Kemudian saya mau ini. Nah, kalian pernah melihat tabel ini? Bagian atas dan bawah bedanya di mana? Yang ini? Ini ada dua tabel, teman-teman. Ada yang warna hijau dan ada yang warna ungu. Kalian sudah pernah mencoba keduanya atau hanya mencoba salah satu? Coba diperhatikan baik-baik. Yang biasanya digunakan yang mana? Misalnya di sini kita pakainya 1X. Jangan-jangan nggak pernah pakai. Oke. Itu Ya, gimana? kalau yang biasa dipakai warna hijau, Ibu. Warna hijau. Oke. Baik. Bedanya di mana? Warna hijau dan warna biru, teman-teman. Di JK regresinya nggak sih, Bu? JK regresi. Sebelum ke JK regresi, Beda di variabel ya, Bu? beda di DP mana? total. Variabel. Variabelnya sama. Ini hanya ada 1X. Di derajat bebas sama Di di DB totalnya, Bu. total, Bu. Oke, sebelum ke DB, bedanya di mana lagi? Itu sebagai sumber utamanya kenapa ini tabelnya berbeda sebetulnya. Di mana yang berbeda lagi selain DB? Sebelum DB bahkan. Hipotesis. Yang berkeragamannya bukan, Bu? Tadi ada yang jawab tuh, hipotesis. Ya, kalian lihat. Ketika kita berbicara regresi linear sederhana kan X-nya hanya ada satu, teman-teman ya. Berarti kan model regresi populasinya gini, Y sama dengan beta 0 plus beta 1X. Sekarang, parameter regresi itu adalah beta. Parameter itu yang kita uji di hipotesis. Ada beta 0, ada beta 1. Berarti parameternya kan ada dua. Pertanyaannya, beta 0 itu maknanya apa, teman-teman? Konstanta atau nilai ketika X-nya itu 0. Bu. Oke, jadi beta 0 itu adalah nilai dugaan Y gitu ya, ketika X-nya nanti bernilai sama dengan 0. Sedangkan beta 1 itu maknanya apa? Ayo, beta 1 maknanya apa? Besarnya perubahan nilai Y kan, ketika X-nya berubah satu satuan. Dia mau, kalau plus di sini berarti apa namanya, besarnya peningkatannya ketika X-nya naik satu satuan. Kalau di sini negatif berarti besarnya penurunannya ketika X-nya naik satu satuan gitu. Artinya yang ada kaitannya dengan antara atau mempengaruhi Y gitu ya, itu kan koefisien beta 1 ya, bukan beta 0 kan. Karena justru beta 0 itu adalah nilai Y ketika X-nya sama dengan 0. Artinya nilai Y yang tidak dapat dijelaskan oleh si X. Itu bedanya. Jadi beta 0 itu maknanya nilai Y yang tidak bisa dijelaskan oleh X. Sedangkan beta 1 adalah nilai Y ya, perubahannya ketika X-nya naik satu satuan atau berubah satu satuan. Jadi kalau kita mau melihat apakah terdapat pengaruh X terhadap Y, logis nggak kalau kita mengujinya beta 0? Logis nggak teman-teman? Gimana, Bu, tadi pertanyaannya, Maaf? Logis nggak kalau kita mau menguji apakah X itu berpengaruh terhadap Y, kita mengujinya si beta 0. Logis nggak? Enggak. Enggak. Kenapa nggak logis? Karena pas beta 0, X-nya 0. Nah, betul. Bagaimana kita bisa melihat pengaruh X terhadap Y gitu kan? Kalau ya X-nya aja sudah 0 gitu kan? Itulah kenapa kalau kita di regresi ada dua jenis hipotesis, teman-teman. Yang umumnya, bukan umum ya, awalnya itu adalah yang warna ungu nih.
Karena apa? Secara konsep statistika yang harus diuji itu adalah parameter. Sedangkan sini parameternya ada dua, beta 0, beta 1. Sehingga hipotesisnya beta 0-nya itu masuk. Beta 0 sama dengan beta 1 sama dengan 0. Ini dampaknya di mana? Derajat bebas regresinya. Karena ada dua parameter, makanya derajat bebasnya adalah 2 untuk regresi. Itu selanjutnya jadi berdampak ke DB total. Kalau DB totalnya itu tetap tidak dikurangi apapun, ya, sehingga N besarnya. Nah, lalu dia tidak ada faktor koreksi kalau di hipotesis yang jenis pertama ini yang warna ungu, gitu. Nah, ketika misalnya kita tolak H0, teman-teman di sini, ya, itu kita sulit untuk mengidentifikasi apakah X itu berpengaruh atau tidak. Kenapa? Karena ada beta 0 di sini. Sedangkan beta 0 tadi maknanya ya seperti yang sudah kita bahas. Nilai Y ketika X sama dengan 0. Nah, itulah kenapa kalau kita pakai yang ungu ini rancu nanti kalau tolak H0. Jadi biasanya tidak digunakan dan kita menggunakannya yang tabel warna hijau. Karena kita fokus pada nilai beta 1. Nanti kalau ada lebih dari 1, maka berlanjut beta 2 dan seterusnya ya. Intinya tanpa beta 0. Nah, ketika tanpa beta 0, lihat derajat bebasnya berkurang 1. Dikurangi milik si beta 0, teman-teman. Jadi ketika nanti ada X-nya sama dengan 2, maka di sini DB regresinya 2. Karena beta 0-nya sudah dihilangkan di sini, itulah kenapa totalnya jadi dikurangi 1 DB-nya, sehingga disebut total terkoreksi. Dan endingnya, jadi sisaannya DB-nya adalah N dikurangi 2. Begitu. Beta 0-nya kemana? Nah, sehingga ya nanti dalam perhitungan selanjutnya dalam jumlah kuadrat, itu kita kurangi dengan faktor koreksi. Ini NY bar kuadrat ya. Gitu. Jadi nanti setiap jumlah kuadrat, kalian kurangi dengan, oh ini udah ada NY barnya. Nanti kita kurangi dengan NY bar kuadrat, karena ini bentuknya NY bar ya. Ini bentuknya dikurangi Y bar gitu. Jadi dia NY bar. Nah, intinya adalah nanti setiap JK ini kita kurangi dengan faktor koreksi. Seperti itu. Ya, kalau di sini dia nggak dikurangi faktor koreksi yang ungu. Tapi ketika kita tolak H0, kita bingung mengidentifikasinya. Nah, itulah kenapa kalian pakainya yang tabel warna hijau. Begitu ya. Jadi nanti selanjutnya kita pakai yang tabel ANOVA terkoreksi. Begitu. Nah, kalian sudah belajar ini. Nah, lalu sekarang kita coba lihat pendekatan matriksnya. Ya. Jadi untuk selanjutnya nanti belajar untuk belum masuk ke normalitas ya. Belum masuk ke topik utamanya nih teman-teman. Karena saya nanti mau mencobanya menggunakan Excel biar teman-teman terbiasa juga. Nah, jadi kalau dalam bentuk matriks ya, nanti ANOVA-nya ini sama ya. Ungu ini masih tetap kontennya sama isinya ya. Hanya beda warna aja, kalau di atas tidak menggunakan notasi matriks, kalau yang ini menggunakan notasi matriks ya. Jadi nanti jumlah kuadrat regresi kalau misalnya dibuat matriks, jadi B transpose X transpose Y dikurangi faktor koreksi. Ini faktor koreksi ini sama dengan NY bar kuadrat. Ya. Kemudian totalnya Y transpose Y. Ya, ini kan sigma Y kuadrat sebetulnya. Ya, ini Y transpose Y nanti dikurangi dengan faktor koreksi juga. Baru untuk mencari JK sisaan ya, kalian tinggal kurangi JK total dikurangi JK regresi. Baru dapat kuadrat tengah masing-masing dibagi dengan derajat bebasnya ya, KT sisaan juga seperti itu. Lalu kita cari nilai F hitung dan seterusnya. Gitu teman-teman ya. Jadi kalian sudah sampai sini di analisis regresi berganda walaupun mungkin yang pendekatan matriksnya tidak begitu sering digunakan. Nah, ketika tadi saya sampaikan bahwa kalian sudah peroleh model regresi, jangan langsung diterapkan untuk memprediksi. Artinya kalian harus pastikan uji F ini signifikan. Kalau di berganda sampai akhirnya kalian temukan mana saja X yang berpengaruh. Ya. Nah, sebetulnya setelah uji signifikasi juga kalian tidak boleh langsung yang namanya menerapkan hasilnya. Bukan udah tahu bahwa X-nya sekarang signifikan terhadap Y. X mana saja yang signifikan. Jadi saya boleh dong Bu untuk memprediksi tadi misalnya nilai prestasi ya berdasarkan salah satu atau dua-dua X tersebut.
Tidak bisa, teman-teman. Karena secara teoritis ya, analisis regresi itu harus memenuhi beberapa asumsi. Ya, asumsinya apa? Itu yang akan kita bahas hari ini. Ya, jadi saya coba share screen dulu. Jadi kalau kalian sudah dapat model regresi, kalian sudah uji signifikansi, ya itu belum cukup ya. Kalian harus melakukan diagnostik model namanya. Itulah topik kita pada hari ini. Kalau keluar software mah keluar aja teman-teman ya, keluar output keluar aja gitu. Tapi sebetulnya kalian harus memeriksa dulu apakah sisaannya itu sudah memenuhi asumsi atau belum. Ya, regresi diagnostik ini ya itu apa namanya suatu proses teman-teman ya untuk melihat gitu ya apakah asumsi regresi itu dilanggar atau tidak ya. Jadi ingat sekali lagi ketika misalnya ya walaupun modelnya R-square udah bagus gitu ya, sudah bagus, kemudian X-nya itu banyak yang signifikan, ya. Tetapi kalian harus cek dulu asumsi dari regresi tersebut. Kalau ternyata asumsi regresi itu dilanggar, teman-teman, semua hasil yang sudah kalian peroleh sebelumnya, baik dari model regresi, dari uji hipotesis, kalian buat juga yang namanya selang kepercayaan, semuanya itu hasilnya sudah tidak valid. Ya, tidak valid. Sekalipun R-square-nya bagus dan bla 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 bla, tapi ketika asumsi regresinya itu tidak terpenuhi, hasilnya tidak valid. Oke? Jadi nggak berlaku hasil sebelumnya. Nah, di regresi diagnostik ini kita akan belajar apa? Kita akan belajar beberapa metode untuk memeriksa asumsi dari regresi tersebut. Nah, karena regresi ini asumsinya mayoritas nanti menggunakan data sisaan, semoga kalian sudah pernah menghitung sisaan. Sudah pernah menghitung sisaan? Sisaan itu galat sama saja. Sudah pernah belum? Sudah Ibu. Sudah ya. Baik. Nah, nanti kita lihat berdasarkan data sisaan tersebut apakah asumsinya terpenuhi. Nah, ini ada asumsi regresinya dari mulai bentuk model berdasarkan data galat, kemudian asumsi yang terkait dengan variabel bebas, ya, dan terkait dengan amatan atau observasi. Yang pertama adalah bentuk model. Jadi dalam regresi linear, namanya saja analisis regresi linear, sehingga tidak berlaku untuk data yang polanya tidak linear. Ya, harus linear dulu. Linear dalam apa? Dalam parameter regresinya. Jadi regresi itu kan parameter beta 0, beta 1 dan seterusnya. Nah, itu harus linear, pangkatnya 1 begitu ya, teman-teman. Nah, bagaimana cara kita untuk memvalidasi bahwa modelnya sudah linear atau belum? Kita bisa buat scatter plot ya atau diagram pencar antara variabel X dan juga variabel Y begitu. Ketika bentuk polanya itu lurus begitu, ya artinya teridentifikasi atau terindikasi bahwa memang ada hubungan linear antara X dan Y. Jadi kalau kalian udah ketemu variabel X dan Y, jangan gatel langsung running model regresi ya. Coba dari awal dicek dulu scatter plotnya, apakah memang ada kecenderungan hubungan linear seperti itu. Nah, lalu yang kedua adalah asumsi terkait galat atau sisaan. Ya, yang kita sebut itu adalah kondisi Gauss-Markov. Ya, jadi di dalam regresi rohnya tuh di sini. Ya, bahwa data sisaan yang kita nanti hasilkan itu harus memenuhi 4 ini. Pertama apa? Ya, galat itu berdistribusi normal. Ya, sisaan itu harus berdistribusi normal. Lalu yang kedua, galat itu memiliki rata-rata 0. Coba, maknanya apa ketika galat itu memiliki rata-rata 0, teman-teman? Ayo, ada yang mau coba jawab? Berarti kan Mm-mm. errornya 0, berarti baik dong Ibu. Prediksi Mm-mm. Apa yang baik? apa ya? Asumsinya. Rumus galat itu apa yang kalian tahu? Yang sudah kalian pelajari. Galat itu apa? Atau sisaan? Diperolehnya dari mana? Y min Y topi, Bu. Oke. Y dikurang Y topi. Y ini apa?
masing-masing datanya, Bu. Data faktual berarti. Iya, data yang Data dikasih. real apa data dugaan? Iya ini. Data yang dikasih, Bu. Data asli bukan? Data asli. Jangan data Nah, yang itu dikasih maksudnya. Gina. Data asli ya, data real ya. Kalau ya topi, prediksi kan Iya, yang kita hitung, Bu. yang kita hitung. Kalian mah ingatnya konsepnya. Ini data prediksi, betul yang dihitung dari mana? Dapat ya topi ini dapat dari mana? Ya topi dapatnya dari Dari yang beta 0 itu bukan, Bu? Beta 0 ditambah beta 1X. Iya, artinya dihasilkan dari mana? Coba cara menghitung ya topi gimana? Kalian Ah, dapat model regresi nih. yang saya ingat ya, Bu, ngitung ya Ya, topi itu boleh. kan kita harus nyari beta nolnya dulu, terus nyari nilai Mm-mm. beta satunya juga. Habis itu Oke. masukin masing-masingnya. Jadi buat y topi 1 nanti x 1. Oke. Jadi ini adalah hasil dari substitusi nilai X terhadap model regresi gitu kan? Iya nggak? Iya. Sebentar nih ada chat. Iya, oke ya. Jadi galat itu berarti selisih atau error antara nilai sebenarnya dengan nilai prediksi. Ketika galatnya sama dengan 0, artinya apa? Artinya nggak ada perbedaan dari yang Kesalahan prediksi. Oke, artinya nilai prediksi berdasarkan model regresi itu sama dengan nilai yang sebenarnya gitu kan? Iya, Bu. Iya, nah itulah harapannya dari model regresi yang kita peroleh, bahwa hasil prediksinya itu dekat sekali dengan nilai yang sebenarnya. Kalau sama persis sama dengan ya nilai real dengan nilai apa namanya prediksinya itu hampir tidak mungkin untuk seluruh data. Misalnya ada 100 data, 100-100-nya itu sama persis sih gitu ya nilai prediksinya dengan nilai realnya itu hampir tidak mungkin. Tetapi ketika di rata-rata setidaknya mendekati 0. Jadi kalau kalian punya garis regresi, misalnya nilai yang sebenarnya itu kalau diplot yang titik-titik warna merah ini gitu ya. Tapi ketika kalian buat model regresi, nilai prediksinya misalnya gini gitu ya. Oh, terlalu jauh. Misalnya yang ini gitu. Nah, artinya si garis ini ya itu polanya itu sangat dekat dengan si garis yang sebenarnya atau titik-titik yang sebenarnya. Itu kalau dia galatnya sama dengan 0, ya, maka garis merah dan garis biru itu akan dalam satu garis gitu kan. Sehingga tidak ada selisihnya gitu. Yang kita harapkan garisnya ini apa namanya representatif mungkin untuk seluruh data gitu ya sehingga galatnya itu memiliki rata-rata 0. Nah, ini adalah asumsi yang kedua, teman-teman. Asumsi yang ketiga adalah galat memiliki ragam yang sama dan tidak diketahui nilainya. Ya. Artinya ketika misalnya teman-teman kita melakukan sampling berkali-kali gitu ya untuk kasus yang sama, itu kita hasilkan bahwa si errornya itu dari sampling ke satu, sampling kedua, sampling ketiga dan seterusnya itu tidak jauh berbeda gitu. Sehingga disebutnya adalah ragam galatnya itu konstan atau asumsi tersebut disebut homoskedastisitas. Homogen gitu ya, homoskedastisitas. Kalau asumsi ini dilanggar, maka yang terjadi adalah lawannya homogen, heterogen, berarti heteroskedastisitas. Hafalin tuh sebelum tidur, homoskedastisitas, heteroskedastisitas gitu ya. Karena ini merupakan asumsi penting di regresi. Yang terakhir adalah bahwa antar sisaan itu maksudnya apa? Sisaan data pertama, sisaan data kedua, dan seterusnya sebanyak N ya, itu adalah saling bebas. Jadi nggak ada tuh hubungannya antara sisaan observasi yang pertama dengan sisaan observasi kedua dan seterusnya, tidak ada kaitannya satu sama lain gitu. Kalau ada kaitannya biasanya disebut ada autokorelasi. Kita tidak mau ada autokorelasi.
Jadi hubungan antara sisaan atau covariance antara sisaan itu harus sama dengan 0. Kalau dia ada hubungan antar sisaan, teman-teman, biasanya itu ada kaitannya dengan waktu atau deret waktu, time series. Misalnya kita menganalisis curah hujan gitu ya. Berarti sisaan hari ini ketika ada hubungan itu atau curah hujan hari ini itu dipengaruhi oleh curah hujan hari kemarin gitu. Atau curah hujan hari esok itu dipengaruhi oleh curah hujan hari ini. Nah, di analisis regresi tidak boleh ada ketergantungan itu. Sehingga antara sisaan itu harus saling bebas. Nah, keempat ini disebut asumsi kondisi Gauss-Markov. Jadi kalau di regresi, asumsinya apa? Gauss-Markov. Galatnya berdistribusi normal, memiliki rata-rata 0, kemudian homogen atau homoskedastisitas, dan dia harus saling bebas. Ya, karena kalau terjadi ada hubungan antar sisaan, maka disebut sebagai autokorelasi. Ini rohnya di sini. Jadi regresi itu kalau sudah dapat modelnya, sudah uji signifikansi parameter, lanjut ke uji asumsi regresi linear. Mau dia sederhana, mau dia berganda. Kalau kita berganda, ada satu lagi asumsi di sini, yaitu adalah bahwa antar variabel X itu tidak boleh ada multikolinearitas. Tidak boleh saling berhubungan antar X, teman-teman. Ya, kalau kita berbicara regresi linear berganda. Di linear sederhana tidak ada asumsi itu karena hanya ada satu X. Ya, jadi ingat ini adalah asumsi regresi linear terkait dengan sisaan. Kalau yang pertama ini juga bukan asumsi yang harus diuji ya, tapi ini sebagai pintu awal gitu. Pintu awal untuk kalian menganalisis regresi gitu. Jadi coba ada nggak sih indikasi hubungan linear atau tidak gitu. Tetapi yang harus benar-benar diuji adalah di asumsi yang kedua ini, keempat asumsi ini ya. Nah, apa kaitannya asumsi dengan peubah bebas? Maksudnya asumsi dari peubah bebas. Di regresi teman-teman, peubah bebas atau variable independent itu harus saling bebas atau tidak ada kaitannya yang pertama ya. Yang kedua adalah dia sifatnya tidak acak. Jadi kalian itu kalau menentukan X sebaiknya berdasarkan teori. Jadi nggak ngasal aja nyari X-nya bagaimana gitu ya. Jadi harus ada dasarnya dan diasumsikan tetap. Jadi tidak random untuk memilih X-nya. Yang kedua adalah dalam mengukur nilai X itu diasumsikan tidak boleh ada error gitu. Kan kalau model regresi itu gini ya populasinya. Y sama, oh nggak kelihatan. Y sama dengan, ini populasi modelnya ya, beta 0 plus beta 1X, misalnya plus epsilon gitu kan, sebetulnya. Nah, ketika kita berbicara model regresi di sampel atau apa namanya, penduga model populasi ini ya, kenapa ini populasi? Karena notasinya itu adalah parameter. Ini parameter nih, yang notasi-notasi Greek seperti ini parameter. Ya, ketika kita sudah running pakai data, modelnya kan jadi gini. Y topi sama dengan B0 plus B1 X. Nggak ada nih, si ini nggak ada. Teman-teman, kenapa? Karena diasumsikan itu masuk ke dalam Y topi. Ya, artinya apa? Yang boleh ada error itu adalah nanti si dalam mengukur Y, bukan dalam mengukur si X. Nggak boleh dalam mengukur X itu sebisa mungkin tidak ada kesalahan. Walaupun ini sangat sulit untuk dicapai. Kalau tadi kita berbicara X-nya motivasi ya, maka berarti maknanya adalah ketika kita ingin mengukur motivasi siswa, itu kita nggak boleh ada kesalahan gitu. Instrumennya harus tepat ya. Kemudian juga tidak boleh ada pertanyaan yang sifatnya bias gitu misalnya ya. Itu nggak boleh. Tapi kan pasti ada aja hal-hal seperti itu terjadi ya. Nah, sehingga untuk asumsi yang pertama dan kedua ini sulit untuk dibuktikan gitu ya, atau sulit untuk divalidasi sehingga tidak ada pengujian untuk nomor 1 dan nomor 2. Yang harus kita uji itu adalah yang nomor 3 tadi, bahwa antar variabel bebas ya, antar X itu diasumsikan saling bebas, tidak boleh ada kaitannya, tidak boleh ada korelasi. Jadi X1 nggak boleh mempengaruhi X2, begitu pula sebaliknya. Kita bicara dua arah. Begitu pula dengan XX yang lainnya. Jadi kalau ini dilanggar,
ada asumsi yang terjadi ya. Pelanggaran asumsi ini yaitu disebut multikolinearitas. Multikolinearitas. Jadi multi ini berarti hubungan X dengan X yang lain itu bisa lebih dari satu ya. Artinya X1 ini bisa aja punya hubungan linier ya dengan X2, dengan X3 dan seterusnya gitu. Sehingga dia hanya berlaku pada regresi berganda, tidak di regresi linear sederhana. Gitu teman-teman ya. Jadi dari asumsi Gauss-Markov ini ditambah satu, si multikolinearitasnya harus dicek. Seperti itu. Nah, asumsi berikutnya adalah terkait dengan observasinya. Ya, ini hanya untuk mengingatkan saja karena ini juga sulit untuk diuji. Bahwa semua pengamatan itu sama-sama andal, punya peran yang lebih kurang sama gitu ya. Jadi untuk pengambilan sampel itu sebaiknya secara acak. Kalau kalian tadi mau mengukur pengaruh dari motivasi dalam waktu belajar terhadap prestasi, ya tentu kalian tidak boleh langsung hanya memilih siswa-siswa yang pintar, sehingga nanti hasil regresinya menjadi trennya naik gitu ya. Ketika dia sangat motivasinya tinggi gitu kan, maka prestasinya juga tinggi gitu dan seterusnya lah. Sampelnya itu harus acak. Semua siswa punya kesempatan yang sama untuk dipilih. Ya. Baru sekarang kita masuk ke eksplorasi sisaan. Jadi, saya ulangi lagi, regresi linear itu punya asumsi yaitu adalah kondisi Gauss-Markov. Ini yang harus diuji. Plus multikolinearitas kalau di regresi linear berganda. Selainnya yang tadi bentuk model dan juga observasi ini diyakinkan ya ketika teman-teman sebelum analisis ya untuk karena ini bisa juga berpengaruh endingnya pada data yang dihasilkan. Jadi harus hati-hati ya. Sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan, silakan. Atau aman? Sejauh ini aman? Lanjut? Insya Allah aman. Oke. Lanjut ya. Nah, jadi asumsi regresi linear kenapa dilakukan setelah melakukan uji signifikansi parameter? Karena kita butuh data sisaan. Data sisaan itu didapatnya dari mana? Tadi kalian tahu bahwa data sisaan itu diperoleh dari selisih Y dan juga Y topi. Y topi ini diperoleh setelah model regresi terbentuk. Ya nggak? Berarti untuk uji asumsi itu bisa dilakukan setelah model regresinya itu dihasilkan dan setelah pengujian hipotesis. Gitu ya. Jadi asumsi itu tidak selalu harus di awal analisis, teman-teman. Enggak. Nah, itu kesalahannya teman-teman yang kuliah di selain rumpun matematika lah. Itu biasanya mereka menguji normalitas tadi yang Gauss-Markov ini semua bukan dari data galat, bukan dari data sisaan, tapi dari data X dan Y-nya. Nah, ini keliru, salah. Ya, jadi asumsi regresi itu didasarkan pada data sisaan atau data galat. Itulah kenapa dilakukannya setelah model terbentuk. Nah, untuk melihat model kita tuh sudah baik atau belum dan tadi beberapa asumsi itu sebetulnya bisa dilakukan berdasarkan metode sederhana, teman-teman. Metode sederhana itu apa bentuknya? Bisa menggunakan plot, scatter plot misalnya ya. Nah, karena cukup sebetulnya seringkali berdasarkan metode sederhana tersebut kita sudah bisa menangkap model regresinya itu sudah bagus atau belum begitu ya. Nah, nanti kita lihat beberapa grafik yang bisa kita gunakan, metode yang kita gunakan. Nah, ini adalah data inputnya, yaitu data sisaan. Ya, jadi secara definisi tadi sudah benar ya bahwa sisaan itu adalah menyimpangnya nilai amatan YI terhadap nilai dugaannya atau nilai prediksinya. Jadi YEI itu adalah YI dikurang Y topi I. EI ini adalah dugaan dari epsilon di model populasi, teman-teman ya. Nah, sisaan itu ada beragam jenis. Yang rumus ini itu adalah sisaan yang tidak terbakukan atau unstandardized. Jadi ya langsung saja murni dari Y dikurangi Y topi. Ada yang disebut sebagai standardized residual atau sisaan yang terstandarkan. Ya, bedanya apa? Bedanya dari yang EI tadi dibagi dengan simpangan bakunya, sehingga dinotasikannya dengan RI.
Ya, bagaimana cara mencarinya? Ini dia ya. YI dikurangi topiknya dibagi dengan simpangan bakunya. Di mana kalau misalnya ini diruntutkan ya ini bisa disederhanakan teman-teman. Ini bisa dicari dengan pendekatan nilai leverage namanya HII. Nah, jadi si terbakukan ini bisa ditulisnya jadi EI dibagi simpangan bakunya dikali akar dari 1 dikurangi leverage. Apa itu leverage? Bisa digunakan rumus ini atau kalian cari matriks H namanya, matriks H besar ya, di mana diperoleh dari perkalian matriks X dikali X transpose X inverse dikali X transpose. Nah, bagian diagonalnya itu adalah si HII ini atau si leverage. Jadi sisaan itu ada yang unstandardized, ada yang standardized. Bu, biasanya pakai yang mana? Tidak ada ketentuannya, teman-teman ya. Ini kenapa ada yang standardized? Karena bisa digunakan dalam mendeteksi yang nanti namanya pencilan atau amatan berpengaruh gitu. Tapi secara hasil analisis sebetulnya tidak akan terlalu berbeda jauh ekstrim gitu ya. Jadi kalian boleh pilih yang unstandardized atau yang standardized begitu. Nah, ini adalah manfaat kalau kita menggunakan metode grafik ya ketika kita ingin tadi mengeksplorasi sisaan ya untuk melihat apakah memang asumsi-asumsi dari regresi itu dilanggar atau tidak. Nah, kalian nanti bisa baca sendiri. Nah, ini adalah apa ya saya bilangnya ya, petunjuk lah gitu ya, pegangan kalian nanti kalau melihat asumsinya itu dilanggar atau tidak berdasarkan metode grafik. Misal, asumsi linearitas model, maka coba kalian buat scatter plot, ya, X-nya itu adalah nilai sumbu X, sumbu Y-nya itu bisa nilai Y atau nilai sisaan yang diperoleh, gitu. Bagaimana asumsi linearitas itu terpenuhi? Indikasinya adalah ketika tebaran titik antara X dan Y ini, di sumbu X dan sumbu Y ini, dia sifatnya acak. Maka acak dan apa namanya, membentuk pola garis lurus ya teman-teman ya. Maka itu terindikasi modelnya sudah linier. Lalu bagaimana kalau sisaannya menyebar normal? Oh, berarti nanti di sumbu X-nya itu adalah nomor sisaan ya yang sudah terurut. Jadi sisaannya itu nanti kan diurutkan dari yang terkecil terbesar gitu ya. Lalu sumbu Y-nya itu siapa? Skor normal yang diperoleh. Ketika kita buat scatter plot ini, skor normal nanti ada rumusnya ya. Kita buat plot, nah itu plotnya harus menyerupai garis lurus. Lalu bagaimana tadi kan ada rata-rata sisaannya itu nilainya sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita mengecek sisaannya itu berada di sekitar 0 atau tidak, maka coba buat plot sumbu X-nya itu adalah nilai dugaan Y, nilai prediksinya. Sumbu Y itu adalah nilai sisaannya. Sama, ini juga tebaran titik harus di sekitar 0. Lalu, bagaimana mengecek bahwa sisaan itu sudah homogen ragamnya? Plot juga, plot nilai dugaannya, Y-nya adalah nilai galatnya. Nanti kalian lihat lebar pita dari titik tengah dari 0 ke atas dan dari 0 ke bawah skala dari sumbu Y-nya itu apakah sama? Makanya disebut lebar pita ya. Nanti ada contohnya. Ini sepertinya pertemuannya minggu depan. Jadi ketika lebar pitanya sama antara yang atas dan bawah nanti, maka itu disebut ragamnya relatif homogen, teman-teman. Ya. Kemudian bagaimana mengecek sisaannya itu saling bebas atau tidak? Tadi ya, kalau nggak saling bebas ada autokorelasi. Bisa dua jenis. Jadi yang pertama sama seperti homogenitas, plot nilai dugaan dan sisaannya. Kalau dia acak, tidak berpola, artinya tidak ada unsur korelasi, tidak ada unsur time series, maka itu maknanya tidak berhubungan sisaannya atau dia saling bebas. Jadi plotnya acak gitu ya. Kemudian yang kedua adalah coba diplot nomor urut sisaannya tapi tidak diurutkan dan nilai sisaannya itu sendiri. Ya, jadi intinya kalau di sisaan saling bebas, karena saling bebas jadi nggak boleh ada pola. Jadi plotnya harus acak gitu teman-teman. Ya, itu indikasinya bagaimana kita melihat sisaannya itu sudah saling independen atau tidak. Nah, untuk menganalisis ini, sisaan yang digunakan ya bisa sisaan yang biasa ya atau yang unstandardized atau juga yang standardized atau yang terbakukan begitu. Nah, ini kalau kita mau pemeriksaan normalitas sebaran secara manual ya. Nanti kita coba lihat step-stepnya. Ya, mungkin sampai sini dulu ya kita masuk ke normalitas sebaran
Ya, karena ini ada yang mau pakai matriks, saya pakai Excel. Nanti yang ini kita menyesuaikan. Oke, sampai sini dulu ada yang ingin ditanyakan? Bisa lanjut? Nah, kan? Mulai nggak fokus Nah, nih Bu. kalau udah nggak ada Bisa, suaranya. Bu. Bisa, Bisa. Ibu. Yang lain mana suaranya? Bisa Bisa, nggak? Bu. Mana yang lain lagi suaranya? Mana? Ada Bu suaranya Bu. Faisal, mana suaranya? Ada, Bu. Oh, belum mandi nih. Haikal? Ada Bu. Oke. Hanesia? Ada, Ibu. Oh, ada. Oke. Saya lanjut ke Excel, teman-teman ya. Kalau kalian sedang buka laptop, boleh sambil ikuti. Oh, tapi datanya kalian nggak ada ya. Oke, kalian coba perhatikan dulu. Muncul Excelnya? Muncul, Bu. Muncul. Data ini itu pembahasannya juga di PPT yang tadi ya. Jadi nanti untuk contoh kasusnya menggunakan data yang sama ini. Jadi relevan ya gitu, nyambung gitu biar kalian nggak bingung. Ini masih regresi linear sederhana, tapi kalau kalian sudah bisa ini, berapapun X-nya nanti kalian bisa gunakan ya dalam pendekatan matriks. Oke, sekarang saya punya data X dan Y. Ini tidak saya interpretasikan X dan Y-nya apa. Itu berjumlah 25, jadi N-nya itu sama dengan 25. Nah, kalau kita mau pendekatan matriks ya, kita harus buat matriks X-nya dulu. Kalau X-nya hanya ada satu, berarti matriks X-nya itu berapa kali berapa, teman-teman? 1 kali 1 kali 25. 25 kali 1 kebalik. 25 kali 1. Matriks X. 25 kali 1. Ada yang punya pendapat berbeda? Jadi gini ya. Gini, matriks X-nya. Ada yang punya pendapat berbeda nggak? Berarti Ke samping ya, Bu. betul. Apa? Ke samping. 25 Salah kali ya. 2, Bu. Jawabannya adalah matriks X-nya itu harus berukuran 25 kali 2. Kenapa 25 kali 2? Coba. Loh kok kali 2 Bu? Nah, kan? Kenapa coba? Itu yang nanti di depannya dikasih 1, 1, 1, 1 gitu Nah, bukan? iya. Matriks X itu selalu depannya harus ada 1. Ini usulnya dari mana coba? Hmm? Itu frekuensi datanya Bu. Bukan. 1 itu untuk apa coba? Hmm. Ya. Sekarang saya punya data 1X aja dulu. Misalnya datanya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini data si X-nya kan? Berarti 20 atau berangkatnya dari sini. Misalnya. Y, ya. Y11 misalnya. Itu kan sama dengan B0 plus B1X11. Gitu nggak? Plus, nggak usah ada E-nya ya. Nah, kayak gini nggak? Terus data kedua, Y2 gitu kan. Y2 itu kan sama dengan B0 plus B1X12. Gitu nggak? Y3 sama dengan B0 plus B1X13. Dan seterusnya sampai Y ke N. B0 plus B1X1N. Karena X-nya hanya ada 1 kan. Sekarang kita buat dalam bentuk matriks.
Ini semua jadi apa? Vektornya Y1, Y2, seterusnya sampai YN. Sama dengan, ya, coba ini gimana bentuknya? Sehingga di sini parameternya itu ada B0, B1. Gimana? B0 koefisiennya berapa di sini? 1 kan? Untuk Iya. semuanya berapa nih koefisiennya? 1 semua nih. Berarti di sini 1. Yang B1 koefisiennya beda-beda. Ada X11, X12, dan seterusnya sampai X1N. Sekarang coba kalian, ini harusnya ditambah nanti ada, ini misalnya beta ya, parameter aja kita bicara parameter. Ini epsilon 1, epsilon 2, dan seterusnya sampai epsilon ke N. Coba kalian lakukan perkalian matriks. Ini jadi apa nih? Ini kali ini ditambah ini kali ini, gitu kan? Ya nggak? Iya, Bu, Ya, benar. Bu, bener. Jadi Y1 sama dengan beta 0, gitu kan? Kalau lagi beta 0 ditambah beta 1, X11 ditambah epsilon 1. Gitu. Lalu Y2 adalah beta 0 ditambah beta 1, X12 ditambah epsilon 2. Gitu. Jadi 1 di sini punya siapa teman-teman di matriks X? B0. B0, Bu. Beta 0. Ya, jadi bukan koefisien yang lain, dia punya beta 0. Nah, itu asal-usul kenapa bentuk matriks Y itu adalah X beta plus epsilon. Y itu sama dengan X beta plus epsilon. Y itu ukurannya N kali 1, X itu ukurannya adalah N dikali P. P itu adalah K plus 1. K-nya itu banyaknya X, satunya itu punya si beta 0. Ya, jadi 1 di sini plus beta 0. Ya, jadi sebanyak P. Kalau dia regresi linear sederhana, X-nya hanya ada 1. Berarti di sini 1 plus 1. Jadi N kali 2 X-nya. Beta ya hanya ada 2. Ya, berarti nanti 2 kali 1. Epsilon sama persis dengan Y, ukurannya N kali 1. Beta itu P kali 1 ya. P-nya itu adalah 2. Itu ya, jadi harus paham ya kenapa ada 1 koefisien di depan matriks si X ini. Bentar ya. Nah, itu yang saya khawatir kalau kalian mungkin dominan di software ya, karena walaupun endingnya memang nanti kalian kalau mau meneliti analisis segala macam ya tentu tidak apa selalu teoritis gitu ya, tapi kan setidaknya kalian paham dari mana itu berasal, yang nggak main make aja gitu maksud saya, karena itu yang membedakan kalian dengan mahasiswa yang lain seharusnya. Oke, sekarang berarti Y-nya ukurannya berapa tadi? 25 kali 1. Kali 1, Bu. 25 kali 1. Si Y-nya ini aja ya, teman-teman. Oke, dah. Sekarang, kalau kalian mau cari model regresi, sebelumnya kan kalau manual dihitung B0 dulu gitu ya. Baru nentuin B1 misalnya. Baru dapat model regresinya gitu. Nah, kalau pakai matriks ya, itu kan langsung bisa diperoleh sekaligus antara B0 dan B1-nya. Ya. Ingat bagaimana cara mencari model regresi berdasarkan matriks? Apa yang harus kita cari rumusnya? Ada yang tahu nggak? Ingat nggak? Oh, ada yang lupa. Saya kena getahnya nih, kalian lupa semua. Nih, Nyari B-nya ya, Bu. iya betul, nyari B-nya. Nih, ini dia. Muncul nggak ya di kalian PDF-nya? Muncul, Bu. Suara saya terdengar kan ya, jelas ya? Jelas, Jelas. Bu. Dengar ya, Bu.
Oke. Ini kita hanya perlu mencari ini. X transpose X inverse dikali X transpose Y. Ya, nanti nilai prediksinya tinggal kita ganti X dikali vektor B. Yuk, kita ke Excel. X transpose X dikali X transpose Y. Saya yakini setelah belajar regresi, kalian akan selalu ingat itu terus. Ya, karena kita akan pakai terus. X transpose X inverse. Ya, kita buat dulu X transpose X. Oke. Caranya gimana kalau mau nyari matriksnya? X transpose X? Apa yang harus dilakukan dulu? Ditranspose X-nya. Transpose dulu. Kalian harus tahu ukurannya berapa. Mm-mm. Berarti X transpose X jadi ukuran berapa nanti hasilnya? 2 kali 25 2 Ibu. kali 2. X transpose X kali X jadi berapa? Oh, 25 kali 25 Ibu. Ayo loh. X transpose jadi ukuran berapa X transpose? X transpose doang kan, Bu? Iya, X transpose-nya dong jadi berapa? 2 kali 25 kan? 2 kali 25 ya. Dikali 25 kali 2 jadi berapa? Oh, 2 kali 2. Iya, jadi 2 Oh, itu kali 2. transpose-nya dulu. Iya, kan X transpose X kan? Berarti ini ditransposkan jadi 2 kali 25 dikali X lagi. Dikali 25 kali 2 jadi 2 kali 2. Nah, gimana untuk menghasilkannya? Operasi perkalian matriks. Kalian blok dulu kan? Lupa ya? Oke, saya ulangi lagi ya. Jadi kalau kalian mau operasi matriks, perkalian khususnya, kalian blok dulu ukuran hasil perkaliannya. Jadi kalau X transpose X akan menghasilkan matriks 2 kali 2, maka blok di sini 2 kali 2. Oke. Lalu fungsinya di Excel untuk perkalian matriks apa fungsinya? MMult. Memult. Oke, MMult. Ya, MMult itu berasal dari matriks multiplication. Multiplication ya, perkalian matriks. Oke, array satunya itu siapa? Transposi X kan? Kalau matriks kan kita perkalian nggak boleh bolak-balik ya, harus urut ya. Jadi array satunya itu adalah matriks X yang ditransposkan. Berarti cari transpose. Fungsi untuk matriks X. Yang pertama nih harus ditranspose. Kurung tutup. Ya, lalu dikali siapa? Dikali X kan? X transpose X. Koma. Ya, di sini rumusnya koma. Di kalian bisa ada yang titik koma. Jadi ikuti saja yang muncul di laptopnya. Dikali X, maka blok lagi si X-nya. Kurung tutup. Nah, ini kurungnya lihat. Ya, masih kurang 1. Oke. Kalau sudah, berarti, sorry. Sudah betul nih 1 ya. Ini kan 2 di tengah merah yang ujungnya udah hitam. Oke. Jangan enter, tapi secara bersama-sama Ctrl Shift Enter. Nah, ini X transpose X. Lalu berikutnya, karena tadi rumus B itu adalah Inverse. iya betul ya, inverse, maka kita cari X transpose X inverse. Ya. Berapa ukurannya, teman-teman? 2 kali 2. 2 kali Masih 2. 2 kali 2 ya. Maka kita blok 2 kali 2. Apa fungsinya? Ada yang masih ingat untuk cari inverse? M inverse. Oke, M inverse, matrix inverse. Inverse dari, Inverse dari X transpose X. Jadi kita blok ini, kurung tutup, Ctrl Shift Enter. Ini adalah inverse-nya. Ya. Kemudian yang terakhir apa? Cari apa? X transpose kali Y. Oke, X transpose Y. Akan menghasilkan matriks berukuran berapa? X 2 kali transpose 1 2 Ibu. kali 1. 2 kali 1 ya. Jadi X ditranspose jadi 2 kali 25. Dikali lagi, Y-nya itu adalah 25 kali 1. Jadi 2 kali 1. Ukuran si X transpose-nya ini ya. Barangkali teman-teman ada yang lupa nih.
X transposnya 2 kali 1. Tulis saya dulu di sini biar teman-teman nggak keliru. Kita blok 2 kali 1 seperti ini. Berarti fungsi apa yang harus dimasukkan? M-mul. Move. M-move, karena perkalian ya. M-move dari X Transpose. transpose. Berarti transpose dari X. Array 2-nya adalah Y ya. Ctrl Shift Enter. Oke. Lalu, apa yang perlu kita cari berikutnya? Kaliin tuh Bu yang Eh, X inverse sama X inverse ya itu. X, X transpose. Salah itu. X transpose X inverse dikali X transpose Y. Jadi apa? Ya. Iya, jadi apa itu namanya? Hasilnya B. jadi apa? B. B ya, vektor B. Itu sama ukurannya 2 kali 1. Satu. Berarti sama dengan M-move dari yang ini dan ini. Ctrl Shift Enter. Cepet kan? Kalau berapapun X-nya akan sama apa namanya durasinya ya. Hanya beda di ukurannya aja di sini. Berarti yang atas ini untuk siapa? 3,575. B0. B0, yang bawah B1. B1. sehingga Y topinya sama dengan 3,575 ditambah 0,289. Ya. Sekarang kalau kita buat ANOVA-nya, walaupun di sini linear sederhana nggak apa-apa, kita coba aja pakai notasi matriks. Ya. Jadi kalau ANOVA-nya kita buat di sini, sumber keragamannya, ya, biar kalian terbiasa. Sumber keragaman, lalu DB, kemudian JK, lalu KT, dan F. Sumber keragaman yang pertama itu adalah regresi. Kalau kecepatan bilang ya. Yang kedua adalah galat, lalu ketiga adalah total. Oke. Oke. DB untuk regresi kita tulis di sini N ya. N-nya itu tadi adalah kita tulis variabelnya 25. Oke. DB regresinya berapa? Kita pakai yang terkoreksi. 1. 1. Oke. DB totalnya 24. 4. dari mana 24? N-1. Kurang 1. 25 dikurangi regresi 1. Sehingga galatnya adalah 24 dikurang 1. Kalau pakai Excel, usahakan kita tidak manual ya, 25 di sini sama dengan 25 kurang 1 gitu. Jangan ya, kita tulis variabelnya di atas. Nah, lalu karena terkoreksi, kita butuh faktor koreksi kan. Faktor koreksi itu rumusnya adalah M Y bar pangkat 2. Ya enggak? Nah, kita coba cari dulu di atas. Ya, berarti kan sama dengan N-nya ini ya dikali ya. Y bar itu apa fungsinya? Rata-rata itu apa di Excel? Average. Average. N dikali rata-rata Y. Dari yang vektor juga boleh ya. Average Y pangkat 2. Nah, ini adalah faktor koreksinya. Nah, JK untuk regresi notasi matriks, ada yang ingat? Apa? Sigma Y topi 1 dikurang B Y topi. transpose X transpose Y. Ya, itu kalian akan ingat. B transpose X transpose Y. Ya, kalau manual ya. Tapi kalau dalam notasi matriks, kalau JK regresi, itu adalah B transpose X transpose Y. Ya. Sekarang berarti bagaimana untuk mencari B transpose X transpose Y? Berarti sama dengan M-move. mod. Ini hasilnya pasti skalar ya, maksudnya 1 kali 1. Jadi nggak perlu diblok lebih dari dimensinya 1 gitu. Nggak mungkin, karena udah masuk ANOVA nggak mungkin bentuknya matriks ya. Pasti skalar. Dan ini perkalian. Jadi M-move
ya. Antara transpose B, berarti kita transpose dulu si B-nya. Nah, ini kurungnya agak banyak ya, karena beberapa kali. Oke, di blok B-nya, baru transpose B ini, koma, X transpose Y. X transpose Y kita udah punya. Ini ya, teman-teman. Kurung tutup, tetap walaupun skalar, Ctrl Shift Enter. Oke, ini adalah JK regresi. Apa yang kurang di sini? Udah betul belum nilainya segini? Harusnya Dikurang. Yuk. betul, harusnya dikurangi dengan faktor koreksi dulu teman-teman yang ini. Lalu Ctrl Shift Enter. Nah, jadi ini hasil yang benar. Lalu ya berikutnya kita bisa cari JK totalnya saja. Kalau JK total ada ingat dalam notasi matriks? Kita tahu sigma Y kuadrat kan sebetulnya JK total itu. Nah, kalau di matriks itu jadi Y transpose Y, teman-teman, kalau kuadrat itu. Ya, jadi Y transpose Y dikurangi dengan nanti faktor koreksi. Berarti sama dengan M mol, lalu apa? Transpose Y. Oke. Transpose Y, koma, Y lagi. Kurung tutup, dikurangi faktor koreksi, Ctrl Shift Enter. Nah, ini adalah JK total terkoreksinya. Ya. Baru untuk mencari yang JK galak tinggal ini biasa aja kurangi antara JK total dan JK regresi. Nah, dari sini kalian udah tinggal gampang ya, JK bagi DB gitu kan. Ya, lalu yang ini dibagi dengan DB. Lalu yang F-nya ini KTR dibagi KTG. Nah, ini F-nya. Ini adalah F hitung. Ya. Lalu pembandingnya adalah F tabel. Misal kita pakai alfanya 5%. Gimana cari F tabel di Excel? F dan F inverse. in Oke. F. Inverse, right tail. Ya, probability-nya misalnya 0,05. Degree of freedom DB satunya punya regresi ya, si ini. DB 2-nya adalah yang galak. Nah, ini adalah F tabel. F hitung kita lebih besar daripada F tabel, sehingga keputusannya adalah kita tolak minimal ada satu X yang berpengaruh terhadap si Y. Nah, kalian bisa bayangkan berapapun X-nya nanti, kalau pakai matriks, kalian bisa cepat untuk mencari model regresinya dan juga untuk menggunakan ANOVA-nya. Bisa dipahami sampai sini untuk yang matriks, bisa ya? Bisa, Bu. Nanti kita banyak berarti. Jadi untuk analisis regresi berikutnya nanti dengan saya, kita pakai Excel. Ya, biasakan pakai Excel, baru nanti bandingkan dengan software begitu. Nah, karena kita di sini mau menganalisis sisaan, maka kita harus mencari nilai sisaannya. Karena kita sudah memastikan bahwa si X itu benar berpengaruh terhadap Y, jadi penghitungan sisaan itu bermakna gitu ya, untuk menganalisis apakah modelnya itu sudah memenuhi asumsi atau belum gitu. Sehingga kita butuh data regresinya di sini, data X dan Y-nya ya. Ini saya copy dulu. Enggak, di sini aja deh. Nah, ini nilai Y prediksi gitu ya. Nilai Y pred misalnya. Berarti ini model regresi yang kita hasilkan ya. Berarti kita cari dulu Y prediksinya. Sama saja kita substitusikan nilai X terhadap modelnya gitu kan. Berarti sama dengan B0 ini ya ditambah gitu kan B1 dikali X-nya. Nah, karena B0 dan B1 ini berlaku untuk seluruh amatan, maka B0 ini kita kunci. Gimana kemarin cara mengunci? Pakai apa? 4. F4. F4. Betul ya, alhamdulillah masih ingat.
B1-nya juga kita kunci ya, kita kasih F4 juga. Nah, tinggal kita copy ke bawah. Ini adalah nilai prediksi berdasarkan model regresi yang dihasilkan. Baru dari sini kita bisa cari nilai sisaan. Ya, sisaan atau galas. Yang mana ini sama dengan Y dikurangi Y prediksi. Nah, seperti ini. Ada cara manual bagaimana kita bisa melihat plot normalitas. Jadi tadi kan sudah kita lihat ya di PPT bahwa untuk salah satu metode yang sederhana untuk melihat apakah asumsi normalitas itu tercapai atau tidak dari grafik ya atau scatter plot. Jadi sumbu X-nya itu adalah sisaan begitu ya. Nanti coba mana tadi PPT-nya. Ya, nomor sisaan yang terurut, sumbu Y-nya itu adalah skor normal. Ya, mana? Nah, ya yang ini nih, sisaan menyebar normal itu nomor sisaan terurut dan skornya itu skor normal. Cara gimana? Ini rumusnya teman-teman. Cara mendeteksi normalitas sebaran, ya sebaran si sisaan itu secara manual. Jadi kita udah dapat nilai sisaannya tadi kan. Nanti kita urutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar dulu nilai sisaannya. Negatif, positif itu diperhitungkan. Jadi tentu yang negatif pasti ada di urutan teratas. Lalu setelah diurutkan nanti sisaannya, kita berikan nomor urut yang baru. Ya, jadi yang nomor 1 itu tentu sisaan yang nilainya paling kecil. Dan sisaan yang paling besar itu kita berikan nomor urut yang terakhir. Begitu. Lalu dari setiap sisaan tadi, kita akan mencari nilai PI, yaitu nilai peluang kumulatif. Yaitu nilai urutnya, nomor urutnya dikurangi setengah dibagi dengan N. Ya teman-teman, baru dari P ini kita cari nilai peluang normalnya. Ya, kita cari peluang normalnya berdasarkan normal baku. Jadi kalau normal baku itu berarti kalau manual kalian lihat di tabel Z. Ya, karena rata-ratanya 0, variasinya 1 distribusi normalnya. Kalau di Excel kita bisa pakai rumusnya. Nanti kita coba ya pakai Excel. Nah, baru setelah diperoleh nilai Z-nya gitu ya, nilai peluang normalnya, kita buat plot. Plotnya antar siapa? Antar nilai sisaannya dengan skor normal yang diperoleh tadi atau nilai peluang normalnya tadi. Kalau nanti bentuk grafiknya itu sudah membentuk suatu garis lurus begitu ya, secara visual sudah mengikuti pola garis lurus plot sisaannya ini, maka terindikasi bahwa sisaannya itu berdistribusi normal. Oke, sekarang kita coba kembali lagi ke Excel-nya. Ya, bentar. Kita coba copy paste si apa namanya nih sheet ini ya teman-teman ya, biar nggak terotak-atik ini ntar terlalu banyak. Kita copy. Nah, saya beri nama baru di sini normalitas. Gitu ya. Ini saya copy value biar nilainya nggak berubah. Ini kan tadi dihasilkan berdasarkan rumus. Nah, kalau biar nggak angkanya nggak ganti-ganti, karena kalau saya hapus ini, pasti dia akan error. Tuh, karena dia bergantung dari perhitungan yang lainnya. Jadi biar saya hapus tidak mempengaruhi ini, saya copy paste spesial. Saya copy, paste spesialnya adalah value. Yang ini ya. Oke, jadi saya bisa hapus dari sini sampai ujung. Nah, oke. Sekarang kita coba uji normalitasnya. Bukan uji ya, kita coba cek berdasarkan visual. Sisaannya udah kita urutkan. Sisaan ini dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar ya, tadi katanya. Ya, dari yang terbesar dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Jadi kita blok teman-teman. Kalau saya sukanya pakai menu data ya. Mungkin ada yang ngeblok sortnya itu hanya di sisaan saja.
Tapi kalau saya mau di blok semuanya, jadi nanti semuanya mengikuti data sisaannya gitu terurutnya. Masuknya di data, lalu di sort. Yang pertama sort by sisaan, smallest to largest ya. Terus karena tadi saya ngeblok dari judulnya ya, dari bagian paling atas, makanya di sini saya checklist my data has headers ya. Jadi sini, nah saya klik. Kalau kalian hanya blok datanya saja, kalian jangan klik ini karena artinya nanti yang baris pertama itu dianggapnya sebagai judul kolom ya. Lalu nextnya kalian bisa sort ngikutin mau yang mana gitu. Nah karena sebetulnya kita hanya sisaannya aja ya, yang lainnya nggak kita lihat urutannya, maka sebetulnya nggak di klik pun nggak apa-apa. Jadi ini bisa di delete level. Oke. Nah ini sudah terurut ya. Jadi urutannya acak nih ya. Padahal ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, berarti kita tambahkan aja di sini nomor urut baru ya. I baru gitu kan. Atau urut gitu ya. Dari 1 sampai 20. Allah, dari sini. Sampai-sampai. 1 sampai 25 ya. Jadi ini nomor sisaan yang sudah terurut dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Lalu setelah itu kita menghitung yang namanya PI tadi kan di rumusnya. PI itu adalah I yang ini yang urut ya, dikurangi 0,5 begitu, lalu dibagi dengan M ya. Jadi oke di sini input aja nggak apa-apa, nanti dia ngikutin. I, jangan ya, kita definisikan aja ya. M-nya 25. Kalau N-nya berubah, tinggal otomatis. N-nya 25 ya. Berarti sama dengan I yang urut, dikurangi 0,5-nya nggak apa-apa, diinput aja. Dibagi dengan N. N-nya kita kunci. Ini P-nya, oke untuk seluruhnya. Oke. Lalu berikutnya adalah skor normalnya atau ZI-nya. Ya. Jadi kita mau cari peluang Z kurang dari 0,02 gitu teman-teman. Nah, nilai peluangnya atau skor normalnya. Kalau di Excel itu menggunakan norm inverse kalau nggak salah yang normal baku. Ini specified mean and standard deviation. Sorry. Ini specified mean. Berarti yang ini harusnya. Norms. Oh yang ini. Ya, yang memiliki nilai rata-rata 0 dan standar deviasi 1. Bentar, saya cek dulu sebelum melangkah lebih jauh. Ya, betul ya. Norms. Allah Akbar. Apa bedanya ini? Ini sama ya teman-teman, sama yang ini tuh sama sebetulnya. Cuman yang ini itu ada warningnya di sini karena dia bisa mulai digunakan dari Excel yang 2007. Jadi kita bisa pilih yang atas ataupun yang bawah kalau kalian ada dua ya. Misalnya saya pakai yang ini. Ya. Dia hanya meminta nilai probability kan, yaitu si PI. Nah, ini nilai peluang nilai Z-nya, sorry, bukannya peluangnya, nilai Z-nya, skornya. Kalau pakai yang atas tadi, itu tadi berapa nilainya? Coba kita cek ya, negatif 2,07. 0,57. Coba pakai yang ini.
Sama ya. Jadi bisa yang mana aja. Saya pakai yang ini. Jadi skor Z-nya, bukan nilai peluangnya, sorry. Skor Z-nya. Ini kan nilai peluang normalnya. Ini cari nilai Z-nya, skor normalnya. Nah, udah nih. Kita plot, teman-teman. Tadi di PPT itu dimintanya adalah dari X-nya itu adalah nomor sisaan yang terurut dan Y itu adalah skor normalnya. Jadi, ya, kita blok si nomor urut ini. Saya dengan judulnya tuh saya blok dengan si skor normal ini. Ya, ini saya udah blok. Kalau kalian tahu caranya ngeblok yang tidak berdampingan kolomnya, tinggal kalian pencet kontrol lalu shift, kontrolnya jangan lepas, kontrol shift ke bawah. Nanti kita latihan di lab ya. Baru masuk ke chart bagian yang scatter plot. Nah, ini gambarnya. Menurut kalian udah normal belum? Hmm? Menurut kalian sudah normal belum? Normal, Ibu. Kenapa? Karena titiknya nggak menyebar. Titiknya tidak menyebar, lalu dia bagaimana titik-titiknya? Kalau tidak menyebar, maknanya. Karena dia mendekati garis lurus. Oke, Dinda, bagus. Dia mengikuti pola garis lurus, ya. Jadi kalau kalian mau, sebentar, saya tambahkan dulu di sini informasinya. Chart design, saya tambahin add chartnya. Di bagian bawah ini nomor urut sisaan. Nomor urut sisaan terurut gitu ya. Lalu si sumbu Y-nya ini adalah skor normalnya. Nah, kalau kalian mau melihat menambahkan garis lurus di sini, ya kalian tinggal tambahkan add chart elemen juga, lalu trend line. Kalian pilih linear. Nah, ya, jadi kalian lihat seberapa dekatnya si garis-garis ini dengan si garis linear ini. Bentuknya kenapa titik-titik dia? Garis lurus. Nah, gitu ya. Biar warnanya beda. Nah, yang birunya. Ya, kelihatan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita secara manual, secara visual gitu ya, ini sangat jelas bahwa pola dari skor normalnya ini, dari sisaan yang terurut ini sudah membentuk suatu pola garis lurus. Sehingga secara visual kita bisa menyimpulkan bahwa data kita itu, sisaannya itu berdistribusi normal. Jadi asumsi bahwa sisaannya itu berdistribusi normal bisa terpenuhi secara visual ya. Ini beruntung datanya bagus ya karena polanya sangat jelas dia mengikuti garis lurus. Mungkin akan ada momennya nanti dia tidak persis mengikuti pola garis lurus sehingga bisa aja pendapat seorang itu beda dengan pendapat orang yang lain. Karena subjektif ya, hanya berdasarkan mata pribadi masing-masing. Artinya kita butuh suatu uji normal baku gitu ya untuk menguji agar memang hasilnya itu valid. Artinya tidak ada perbedaan antara satu orang dan orang yang lainnya. Itu menggunakan uji hipotesis, teman-teman. Ya, pakai software boleh ya. Jadi kalau kalian pernah mendengar nanti ada yang namanya uji Kolmogorov-Smirnov, ada uji Anderson-Darling gitu. Apapun itu yang penting tujuannya untuk uji normalitas data itu bisa kita gunakan. Misal sekarang kita buka SPSS ya. Saya share screen aja ya biar nggak bolak-balik nih jadinya. Oke, sebentar. Saya coba masih ada nggak SPSS. Di kalian muncul SPSS-nya?
Muncul, Bu. Muncul ya. Kalian sudah pernah melakukan regresi dan mengeluarkan nilai sisaan di SPSS? Hanya sampai menghasilkan model regresi saja? Iya kayak Bu. Iya kan? Atau kalian pakai SPSS itu waktu itu untuk apa tujuannya? Melihat apa yang sudah dipelajari? Signifikan gitu, Bu. Oh, oke. Jadi hanya melihat signifikansi parameter. Kok nggak yakin sih? Iya, Bu, ya. Oke. Untuk bagaimana cara menginput datanya ke SPSS sudah paham? Paham. Ya Bu. Termasuk variable view-nya di sini sudah paham? Paham. Oke, baik ya. Jadi ini data yang sama dengan tadi yang kita gunakan di Excel. Kita coba ke menu Analyze, lalu Regression ya. Kemudian di sini Linear. Saya udah lama banget nggak pakai SPSS ya. Ini dependent-nya berarti masukkan variabel dependent-nya itu Y, variabel X-nya masukkan. Nah, di sini ada metode, biarkan saja enter. Nanti kita belajar ada stepwise, ada backward gitu ya, macam-macam nanti kita belajar. Lalu di bagian statistik, nah ini apa namanya output yang akan ditampilkan. Ya, di sini cukup model fit dan nilai dugaan saja regresinya. Nah, di sini kalian lihat bahwa berdasarkan nilai residual kalian bisa mengeluarkan nilai Durbin-Watson. Durbin-Watson itu sebetulnya uji formal ketika kita ingin menguji apakah sisaan kita atau galat kita itu saling bebas atau tidak. Kan tadi pakai visualnya ada ya di PPT. Nah, kalau uji formalnya nanti kita bisa munculkan nilai Durbin-Watson. Ya, tapi nanti kita pelajarinya setelah pertemuan hari ini. Nah, kemudian ini di close. Nah, bagian plotnya, kalau kalian mau coba lihat residual plotnya, ya, tapi ini berdasarkan data yang distandarisasi residualnya, bisa diklik normal probability plot, ya, lalu continue. Nah, menu save ini yang akan mengeluarkan output yang kita inginkan di layar depan. Misalnya saya mau nilai residualnya tadi ditampilkan nanti di sebelah kolom Y ini ya. Jadi ini macam-macam yang bisa dikeluarkan. Ini ada predicted value, artinya nilai Y topi, Y duga yang bisa kita keluarkan ya. Yang unstandardized berarti nilai Y topi yang tidak distandarisasi. Dan kalau distandarisasi bla 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 gitu ya, beda lagi gitu. Biasanya kita pakai yang unstandardized saja. Lalu yang box residual artinya nanti kita akan mengeluarkan nilai residual ke layar depan. Bisa residual atau sisaan atau galat yang tidak distandarisasi, artinya yang unstandardized, bisa pakai yang distandarisasi atau standardized. Ini bisa pilih salah satu. Ya, saya misalnya pilih unstandardized saja ya. Nah, lalu di sini ada distance, ada Mahalanobis, ada Cooks, ada leverage. Nanti kita belajar bahwa nilai-nilai ini itu bermanfaat untuk melihat apakah data kita tuh punya outlier atau enggak, punya amatan berpengaruh atau tidak gitu ya. Nah, itu manfaatnya, tapi kita tidak sepertinya tidak bisa membahasnya di sini hari ini ya karena waktunya sudah sangat sedikit, minggu depan insya Allah. Ya, jadi ini cukup ya, kita coba tampilkan nanti residual di depan, lalu continue. Oke. Kalau options ini lebih kepada nanti pada saat kalian memilih model regresi terbaik, kalian akan belajar bahwa ada nilai alpha entry dan alpha removal. Nah, itu nanti kita belajar lah. Jadi ini dibiarkan saja ya, seperti ini biarkan saja. Lalu oke, langsung. Nah, ini adalah outputnya. Ya, ini ini untuk model summary-nya. Jadi kebaikan modelnya R square ini koefisien determinasinya adalah 0,286. Jadi R square ini bukan korelasi sekali lagi ya. Kalau R square ini adalah koefisien determinasi. 0,286 kalau dipersenkan itu 28,6%. Artinya apa? Artinya keragaman nilai Y atau keragaman nilai di sekitar nilai rata-rata Y ya yang dapat dijelaskan oleh X itu adalah 28%. Kecil atau besar? Kecil. Kecil ya. Kalian bayangkan kalian ingin menghitung atau memprediksi nilai prestasi berdasarkan motivasi, tapi motivasi itu hanya bisa menjelaskan nilai keragaman prestasi itu sekitar 28%. Artinya modelnya kurang bagus. Ya, yang kita harapkan adalah yang mendekati nilai 100%. Ketika nilainya hampir mendekati 100%, ya berarti memang
model kita sudah mampu ya berkontribusi banyak gitu dalam menjelaskan nilai Y berdasarkan nilai X gitu ya. Harapannya seperti itu. Nah, ini karena satu X mungkin ya, jadi sebetulnya masih banyak nilai X yang bisa dimasukkan sehingga R-square-nya bisa lebih tinggi. Nah, ini adalah ANOVA-nya. Nanti ini sama ya dengan Excel yang tadi kita peroleh. Kalau kalian ingin bandingkan. Ya, 18,242 dan seterusnya ini sama ya outputnya. Jadi kalau di SPSS juga dia ANOVA-nya ANOVA terkoreksi. Signifikan ini apa ya teman-teman? Yang paling kanan ini apa artinya? Ini nilai apa ya? Ayo, udah belajar kan dengan Mutiara? Nilai alfa, Ibu. Nilai alfa? Pengaruh Signifikannya. bersama ya, Bu? Bukan, istilahnya apa? 0,006 ini apa namanya? Disebut apa? Signifikan di sini tuh nih nilai apa? Value bukan, Bu. P-value. Iya, dia P-value, teman-teman. Jadi kalau kalian ujian manual, kalian kan pakai F. Ya, F itu berarti F hitung itu hanya tinggal dibandingkan dengan F tabel gitu kan. Tetapi kalau kalian diberikan keringanan seperti kemarin menggunakan software, kalian nggak perlu tabel F sebetulnya. Kalian cukup lihat nilai signifikan yang ini atau p-value ini, karena p-value itu mau apapun H1, H0-nya itu hanya tinggal bandingkan dengan nilai alfa. Semua kriteria pengujiannya sama. Tolak H0 kalau nilai p-value itu kurang dari atau sama dengan alfa. Gitu ya. Jadi kalau tadi kita pakai 0,05 itu berarti ini sudah pasti tolak H0. Ya, jadi untuk melihat tolak terima H0 itu bisa dua cara, manual atau bisa menggunakan p-value. Kalau manual berarti bandingkan dengan tabelnya. Kalau kalian pakai Z ya tabel Z. Kalau kalian pakai T bandingkan dengan tabel T. Kalau F bandingkan dengan tabel F. Kalau pakai software hanya satu, pakai p-value saja bandingkan dengan alpha. Nah, lalu ini tadi nilai koefisien regresinya ya, penduga parameter regresi sudah kita hitung sama. Nah, ini adalah normal, namanya normal PP plot kalau di software, teman-teman. Tentu agak berbeda bentuknya karena di sini apa namanya sumbu Y-nya ini kalau tadi kita nilai sisaan, kalau ini adalah peluang nilai harapan peluang kumulatif. Jadi beda ya. Jadi sini 0 sampai 1 ini sumbu Y. Kalau kita tadi sumbu Y itu adalah sisaan. Nggak masalah ya, ada beragam metode. Tetapi kesimpulannya sama ya, sama-sama membentuk atau mengikuti pola garis lurus. Jadi kalau secara visual mungkin kita semua setuju ya gitu karena ini sangat bagus gambarnya. Itu mengikuti garis lurus sehingga residualnya adalah berdistribusi normal. Nah, sekarang kita coba lihat data inputnya. Nah, di depan kalian lihat, sekarang udah muncul satu kolom. Res underscore 1. Ini artinya adalah data residual. Sisaan kita. Yang tadi kita carinya satu-satu ya. Kalau di SPSS bisa ditampilkan langsung. Begitu. Nah, sekarang kita coba lihat. Ada tidak di sini uji normalitas. Saya lupa ya. Kalau di mana? Kalau di Minitab ada normalitas tes, harusnya di sini juga ada. Sebentar. Harusnya di sini. Terus saya lupa ya teman-teman, nanti coba saya cek. Jadi maksud saya adalah kita coba lakukan uji formal ya, pengujian hipotesis berdasarkan si data residual ini. Sehingga nanti kita lihat p-value-nya berapa ya, lalu kita tolak apa terima H0. Kalau uji normalitas itu H0-nya adalah data berdistribusi normal, H1-nya data tidak berdistribusi normal. Pengujian yang menggunakan apa? Macam-macam. Ada uji Kolmogorov-Smirnov, ada uji apa namanya, Anderson-Darling, ada Shapiro-Wilk ya, misalnya seperti itu. Nanti kita coba beberapa. Saya tadinya membuka Minitab, cuman karena kalian dengan Mutiara sudah pakai SPSS begitu, sehingga agar konsisten tidak terlalu banyak software yang digunakan, ya. Jadi nanti berarti kita
back to back aja Excel SPSS gitu ya, Excel SPSS gitu biar nggak terlalu banyak software. Nah, nanti kalian bingung gitu. Walaupun di Rancop kita pakai Minitab ya. Oke, teman-teman, mungkin hari ini kita bahas itu dulu ya, bagaimana mengecek normalitas sisaan. Semoga minggu depan kita bisa luring. Jadi teman-teman bisa apa namanya merasakan sendiri melakukan perhitungan dengan pendekatan matriks. Kemudian nanti juga sambil mix dengan software sehingga kalian paham sebetulnya dalam regresi itu ada beberapa asumsi yang perlu dipenuhi. Jadi tidak hanya tahu secara konsep, tapi bagaimana melakukan analisisnya secara langsung menggunakan data, gitu ya. Saya memberikan satu soal latihan, bukan tugas ya, tapi berlatih kalian coba gunakan pendekatan matriks sampai pada perhitungan sisaan ya dan grafik sisaan tadi. Gitu. Silakan dicoba. Nanti diposting apa namanya di grup silakan ya untuk memperlihatkan hasilnya begitu sehingga teman-teman yang lain juga bisa melihat dan mungkin terpacu untuk mencobanya juga ya. Jadi silakan di hari libur ini jika mau langsung dikerjakan boleh atau nanti di hari-hari esok juga boleh. Yang penting kalian coba ya. Nanti pada saat minggu depan Fauzia sebelum minggu depan semoga saya sudah dapat keputusan kira-kira kita bisa ganti jadwal atau tidak. Ya, kalau misalnya sudah ada apa kepastiannya, mohon diusahakan untuk mencari ruangan ya di lantai 5 aja Fauzia ya. Kalian kalau Senin tuh kuliahnya ada berapa ya kalau boleh tahu? Ada 3, Ada Bu. 3, 3, Bu. Bu. Full. Ada 3 full. Jadi jam 8, lalu jam 10, lalu jam 1. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, kemarin itu pilihan kosongnya di hari apa aja Fauzia ya? Oh, berarti ini Sebenarnya udah ya, kuliah ya? Kuliah nggak hari ini? abis ini Libur. Googlin cuma nggak ada, Bu. Oh, nggak jadi, nggak ada. Ya, Oke, apa Fauzia hari apa aja? sebenarnya ada di Rabu sama Jumat. Rabu jam berapa? Rabu jam 1, Jumat jam 1, Bu. Satu Oh, lagi ada. apa ya kemarin? Sebentar. Itu ada jadwal juga saya. Oh, ini Selasa pagi, Rabu jam 1 nggak mungkin, Jumat jam 1 tidak mungkin. Jadi tetap pagi ya. Selasa, Selasa pagi atau Senin. Kalau Selasa kalian ada kuliah lagi? Ada kuliah nggak kalau Selasa? Ada, Bu, tapi selalu online. Makanya tanggung kalau offline Oh, online. oke. Kalau hari Jumat pagi, kuliah apa? Nggak ada. Jumat pagi nggak ada, Bu. Tapi ada kuliah yang lain Tapi nggak hari Jumat? abis itu ada jam 10 medlit, Bu. Medlit. Medlit lebih banyak online ya? Nah, kayaknya Enggak, iya deh, Bu, lebih banyak online. lebih banyak online. Kalau Senin itu apa aja? Anrek, lalu apa? Proglin. Proglin, lalu Googlin Kapsel. 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 Iya. Kalian pusing nggak tuh 1 hari 3 matkul? Hantem aja, Bu. Aman sih, Bu, kemarin-kemarin. Cuma Aman-aman. Ibu kalau Senin tuh kadang nyari ruangannya harus di Jumat gitu. Berarti mungkin kalau misalkan memang di Senin saya bisa nggak sih Bu kayak ngetepin satu ruangan buat unrek gitu Bu, selamanya. Ya, paham. Nanti coba tanya ke Pak Bani ya. Senin pagi itu kira-kira ada jadwal tidak di lab gitu ya. Sehingga nanti bisa bilang aja kita nggak ganti jadwal. Kalau di jadwalnya kita dapat ruangan nggak? Nggak dapat ya? Nggak ada Bu. Nah itu nanti coba saya cek. Berarti kemungkinannya nih ya, kalaupun pindah, berarti yang mungkin itu hanya Selasa dan Jumat pagi. Kalau Selasa kan kalian online terus, berarti kemungkinan yang paling besar itu Jumat pagi gitu. Iya. Yang lain gimana? Tadi itu Jumat, Medlit ya? Medlit dosennya siapa? Bu Mimi kalau nggak salah. Oh, Medlit itu wajib kan ya? Iya Bu. Oh, oke. Ya udah kalau gitu,
Ya udah sementara Senin dulu, Senin pagi aja sesuai jadwal ya. Nanti apa namanya, mohon diinformasikan ke Pak Bani kira-kira ada tidak ruang lab yang bisa digunakan bagi kita seterusnya gitu ya Fauzia ya. Ya, Bu. Oh ya, Bu. Kalau misalkan di minggu online tetap mau offline apa gimana, Bu? Di minggu apa? Di misalkan Oh, jadwalnya minggu online. mm. Nah kalau kalian kan udah tahu cara mengajar saya ya, gitu. Jadi kalau saya prefer kalau bisa offline offline. Tapi kadang saya lihat materinya juga. Kalau sekiranya materinya ini bisa dibahas secara online, saya oke. Artinya kita bisa saling tawar-menawar lah. Kalau misalnya kalian merasa, Bus, kita karena yang lainnya kuliahnya online, ya misalnya kita online aja misalnya. Oke, tapi kalau menurut saya itu materinya lebih bisa dipahami ketika offline, ya teman-teman tahu lah default saya kan harapannya offline gitu aja ya. Fuzia, Oke, Bu. ya nanti dicek aja. Berarti memang minggu ini harusnya online Iya atau nih, Bu. offline. Minggu ini online. Oke, berarti minggu depan kemungkinan besar offline kan. Oke, nanti baru pada saat mau online kita diskusi lagi ya, mau offline atau online gitu aja, Fauzia ya. Oke, siap, Bu. Oke, teman-teman, itu materi kita hari ini ya. Semoga dapat dipahami, semoga dapat memberikan sudut pandang baru. Semoga seterusnya bisa diskusi begitu. Mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi kalian yang nanti akan melakukan penelitian ya. Tapi walaupun di pendidikan matematika sebetulnya survei itu tidak dianjurkan ya. Tapi mungkin nanti pada saat pekerjaan atau kalian ikut atau membuat suatu karya ilmiah ataupun itu kalian bisa gunakan analisis regresi ini gitu ya. Tidak ada pertanyaan untuk materi hari ini teman-teman? Kebingungan-kebingungan yang mungkin muncul? Ibu, Silakan nanti. Boleh. mungkin saya mau minta PPT-nya, Bu. Ya, Oke. bayar ya. Makasih, Bu. Sama-sama. Nanti saya share di grup WhatsApp aja. Saya kira di grup WhatsApp ada Bu Tiara. Kalian ada grup dengan Bu Tiara juga? Nggak ada, Bu. Oh, tidak ada. Baik kalau gitu. Ya tidak apa-apa ya. Saya pikir kalian buat grup baru gitu dengan saya saja. Kalau tidak, sebelumnya berarti gimana cara komunikasinya? Lewat PJ aja, lewat Fauzi aja gitu. Iya, Bu. Nanti saya kirim ke grup yang Ibu masuk itu. Oke, tapi berlatih kan? Ada soal-soal latihan kan dengan Bu Tiara kan? Ada, Bu, suka bahas-bahas latihan soal. Oke, kalau gitu. Ya, baik. Silakan nanti dicoba PPT-nya saya berikan. Kalau PPT yang IPB itu kalian punya nggak? Yang PDF tadi, yang ini nih. Bu Tiara share nggak? Atau beda Bu Tiara? Pakai buku apa Bu Tiara? Beda, Tidak Bu. pakai ini. Pakai Beda, Bu. Beda. buku profesional. Oh, milik profesional. Oke. Berarti ini kalian nggak perlu ya yang ini ya? Perlu, Bu. Iya, Bu. Oke, langsung saya kirim juga. Ya udah, nanti dicobain ya soal latihannya sampai jadi buat model regresi, kemudian buat ANOVA sama grafik normal tadi. Sampai situ aja. Nanti dicoba di capture, teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak atas keaktifannya seperti biasa ya di perkuliahan kita pertama ini setelah UTS. Ini normalnya adalah pertemuan ke-10 sepertinya. Semoga nanti selanjutnya tidak ada halangan lagi karena cukup banyak hari libur sepertinya beberapa bulan ini ya, sehingga khawatirnya menghambat perkuliahan kita. Mohon diingatkan, berarti saya punya satu hutang pertemuan, teman-teman. Insya Allah minggu depan bertemu lagi. Saya tutup perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ibu, saya izin tanya satu lagi. Apa? Ini yang latihan dikumpul di WA atau gimana, Bu? Nah, tadi udah saya sampaikan, di capture aja, di screenshot, dikasih di grup WhatsApp Oh, ya. oke. Sip. Oke. Terima kasih, Bu. Makasih ya. Assalamualaikum.